Lalu Sobat Baker, kali ini kita akan membahas tuntas soal masalah nastar, mulai dari kulit adonan, mulai dari selai, mulai dari tingkat kematangan, sampai polesan, kayak gitu ya. Jadi kita akan membahas mulai dari yang pro dan kontra dulu. Nastar yang lembut karena pemakaian tepung dikukus atau telur yang direbus, buahnya itu yang tanya ya. Jadi kemarin sudah sempat dibahas di akun kursus baking private yang di Instagram ataupun di sini, tapi nggak tuntas sih. Jadi gini, itu selera ya, jadi selera. Kalian mau pakai yang edukasi yang di mana, yang aliran mana, terserah, itu silakan. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Tapi yang saya tahu, kalau kita mengukus pakai tepung dikukus atau telur direbus, itu dia lembabnya sangat-sangat banyak. Sementara di logika, tepung aja harus disangrai supaya dia kadar lembabnya itu hilang. Jadi kadar lembabnya hilang ya, supaya produk itu bertahan lama. Kecuali kalau kita membuat roti, kita nggak perlu produk yang tahan lama karena dia bukan jenis kue kering. Kalau jenis kue kering, olahan seperti nastar yang di Asia dikategorikan sebagai kue kering, maka minimal ketahanan harus sebulan, bahkan lebih. Nastar itu masuk mana, silakan juga kalian bisa kategorikan sendiri, karena tetap yang namanya nastar itu adalah kue kering gitu ya. Kalau di Indonesia yang kecil-kecil kue kering, beda bukan tart, kan ananas tart. Jadi dari bahasa kayak tart gitu ya, tart itu kayak semacam pie kayak gitu ya. Kalau di luar memang kalau pie memang harus lembab, oke. Tapi kalau kita sudah jadiin masuk ke culture-nya kita Indonesia, itu akan menjadi kue kering. Kue kering layaknya harus menjaga juga produk itu sendiri. Jadi bukan melulu kita menonjolkan enak tapi saat hari pertama atau kedua, bukan ya, tapi justru semakin menonjolkan hari-hari selanjutnya harus dia jauh lebih baik kayak gitu ya. Kalau bisa produk itu kan kayak gitu ya, karena kita juga mau beli, nggak mungkin ya mau beli lalu dalam berapa hari sudah bulukan gitu kan, nggak mungkin. Jadi kita akan membahas dulu. Kalau di sini, kalau ada yang bertanya, gimana Kak, kalau di sini pakai disangrai atau dikukus? Kita pakai disangrai, karena disangrai supaya semakin lembabnya hilang. Kalau mau dikukus silakan, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Tapi dari saya sendiri, leluhur ya, yang asli dari Belanda sana, tidak pernah memang dikukus. Mereka memang memakai yang namanya skala perbandingannya yang dimainin. Jadi lembut itu bukan lembut melted, bukan mentah ya. Jangan salah kaprah dengan yang namanya nastar lembut atau melted itu nastar yang mentah, bukan. Jadi tetap di aroma ada, tapi ketika masuk mulut dia benar-benar lembut dan gurih kayak gitu ya. Ini rasanya tuh benar-benar selembut itu. Enak banget. Kalian pencinta nastar harus banget pesen di dia. Nggak bohong, enak banget. Tuh kalian masukin di mulut, dia tuh kayak langsung lumer, hilang gitu loh. Dan aduh enak banget deh, kalian harus nyobain. Nah nastarnya si ya nastar ini, dia tuh ada banyak banget rasanya. Kalian harus kepoin deh di IG-nya. Saya makan ya nastar. Bilang aja. Ya Alhamdulillah. Mungkin mencoba. Mantap ya nastar. Lalu juga masalah telur dikukus. Jadi kalau telur dikukus itu gini ya, kita nggak pakai. Kalau ada yang tanya, Kak, pakai telur dikukus nggak? Jadi kita pakai resep yang simple kayak gitu ya, simple tapi hasil maksimal. Karena pakai perbandingan, bukan pakai yang kayak gitu ya. Jadi kita telur pakai tetap telur kuning, telur aja kayak gitu ya, yang normal masih belum dikukus atau diapa-apain kayak gitu ya. Lalu bagaimana dengan selai, Kak? Selai kemarin masih sempat buahnya ternyata yang simpang siur ya, dan banyak yang masih belum paham. Kalau nanas itu selainya paling terbaik itu dari taste. Jadi di sini jangan didebatin, karena kalau kalian belum mencoba yang diomongin di sini pakai nanas tua, jangan bilang nanas muda yang terbaik. Karena apa? Kalian salah kaprah ya, karena buah-buah muda itu lebih cocok, biasanya sering digunakan untuk membuat yang namanya keripik buah. Keripik buah atau yang sekarang namanya dehydrated fruit kayak gitu ya. Itu memang dihasilkan dari buah-buah yang masih muda. Tapi kalau kita membuat selai, apapun itu, selai durian, biasa nanas itu kan biasa ya, kan ada juga nastar itu durian. Kalau di nastar sendiri ada hampir 22 plus isian ya, termasuk apple, banana, choco cashew, kayak gitu ya, banyak, nanti bisa dicek sendiri di akunnya. Tapi kalau misal kita cuma bilang dua hal ya, yang umum ya, nastar nanas atau nastar durian. Durian itu harganya gila ya. Jadi kalau kalian pakai pakai selai itu dari buah yang mentah, itu dijamin nggak enak. Makanya dia berair ya. Kalau memang selai-selai yang beredar di market, yang selai instan ya, itu memang mereka pakai buah yang setengah matang, karena mereka skalanya pabrik ya. Kurang lebih nggak tahu, aku pemikirannya bagaimana. Tapi yang pasti ya, pakai nanas tua.
Kalau ada orang yang mendebat, tapi saya mau dapat asemnya, ya sudah dibahas di konten di Instagram bahwa rasa sour itu bisa ditambahkan dengan cara tambahan jeruk nipis atau lemon. Jadi kenapa harus nanas tua? Di sini dibilang kenapa nanas tua? Karena taste-nya nanas, harumnya nanas keluar kalau dia sudah tua. Dan manisnya nanas keluar bukan dari pemakaian gula, gitu ya. Gula yang dipakai sama asli nanas yang matang, itu beda sekali ya. Jadi, kalau kalian mau mendebat ini, kalian coba dulu nanas tua, jangan lupa ya, nanas tua. Masak dengan airnya sampai dia benar-benar set, kering, dengan slow cooked atau api paling kecil. Baru kalian masukin yang namanya gula, kayak gitu ya. Dan juga di sini pernah dibahas juga bahwa banyak yang membuat atau membunuh rasa sebuah nanas, yaitu kalau ditambahkan dengan cinnamon atau cengkeh atau bubuk spiku atau apapun itu, kalian coba skip. Itu nanasnya akan terasa sangat fresh gitu ya, fresh, sour, manis, pokoknya asli bener-bener kalian akan makan yang namanya nastar dengan kandungan nanas yang perfect kayak gitu ya, legit kayak gitu ya. Jadi bukan karena mati karena berbagai bahan yang dicampurin di dalamnya kayak gitu ya. Lalu kemudian jangan lupa gula dimasukkan di terakhir, karena ini banyak yang bertanya, Kak, kok nanasku hitam? Pemakaian wajan juga kalian perhatikan. Kalau mau yang perfect warnanya golden shine gitu ya, pakai yang dari keramik. Kalau bisa keramik, kalau enggak ya pakai wajan yang, jangan lupa teflon itu banyak yang abal-abal ya, yang ada lengket sama hitam kayak gitu ya. Jadi cek kuali yang dipakai kayak gitu ya. Lalu jangan lupa juga untuk penambahan asam, banyak yang bertanya, Kak, skalanya berapa? Skalanya tergantung buah yang dipilih. Pilih yang sematang-matangnya, apapun jenisnya. Itu entah mau nanas madu, nanas honey, atau apapun terserah ya. Lalu kalau bisa diparut dengan parutan manual atau kelapa. Kalau di sini kita biasanya pakai mesin, kita punya mesin kelapa ya, mesin parutan kelapa. Jadi kita parut semua. Kalau untuk masalah mata, ada yang ngomong mata dibuang terserah, mata nggak dibuang terserah. Di sini kita pakai matanya dibuang karena cuman etika aja ya. Tapi bagian tengah kita pakai. Jadi mata tetap dibuang, tapi bagian tengah kita pakai, kita blender semua ya, kita gilas di mesinnya kelapa itu, pemarutan kelapa yang otomatis itu ya, kayak gitu. Karena apa? Tujuannya seratnya bisa panjang-panjang kayak gitu ya. Kalau kalian pakai blender biasa atau chopper biasa, nanasnya itu nanti dia kayak kotak-kotak kayak gitu ya, kotak-kotak kayak kurang bagus. Jadi kayak pokoknya kurang bagus, seratnya nggak keluar kayak gitu ya. Lalu juga dalam pemakaian gula, skalanya ditentukan. Jadi lebih baik kalian tambahkan berkala, karena kan nanas tua itu kadar gulanya kita juga nggak tahu ya. Jadi tambahkan berkala. Memang waktu gula dimasukkan, nanas itu akan mencair lagi. Memang begitu prosesnya ya, memang lama kayak gitu ya. Prosesnya sangat lama, apalagi kalau kalian produksi sudah banyak kayak gitu ya. Bisa beli wajan pengaduk yang otomatis juga bisa, itu lagi banyak itu di marketplace, bisa dicek di gambar sebelah. Terus juga untuk pemakaian lemon atau nipis bisa saling menggantikan. Kalau mau yang ekonomis, nipis juga sama aja. Itu juga kalian tambahkan berkala sambil dicicipi ya. Jadi jangan lupa untuk mencicipi. Kalau di sini kita pakai bubuk vanili namanya ya, itu taste-nya beda. Kalau vanili dengan aroma nanas ketemu, dia akan menjadi sangat-sangat tropikal. Jadi rasa flavornya itu keluar ya, kayak rasa tropikal kayak gitu ya. Tapi kalau kita tambahkan hal-hal yang lain, memang nanasnya itu mati kayak gitu ya. Jadi freshnya itu kayak hilang kayak gitu ya. Karena di sini kita juga pernah dicoba dulu, tapi 2008 ya, kita dulu awal-awal masih banyak kopas ribekan dari teori yang beredar pakai cinnamon apa, tapi ternyata ya sama aja ya. Tapi ternyata ketika kita mulai mengembangkan sendiri resep kita, ternyata memang gila. Memang ketika tidak memakai bumbu-bumbu itu, rasa nanasnya itu benar-benar kayak rasa kita itu taste tropikal ya, jadi asam kayak gitu ya. Lalu setkan sampai dia benar-benar matang. Matangnya itu gimana? Matangnya itu dia akan berwarna golden brown kayak gitu ya, bukan warna kuning. Makanya kalau warna nastar yang kuning itu belum matang. Itu cocok untuk sele isian roti atau sele roti tawar, roti bakar gitu, oke, karena kandungan air masih banyak ya. Tapi kalau dia golden brown, dia akan mengkaramelisasi dengan yang namanya gula. Itu tapi gula juga pemakaian jangan terlalu banyak, karena kan nanas tua sudah menghasilkan flavor yang manis. Jadi nanti bisa kalah sama gulanya kalau kalian terlalu banyak. Jadi cek secara berkala, tambahkan berkala, nggak ada masalah. Selama dia belum kalian simpan di kulkas, nanas itu sele isian ini masih bisa diperbaiki kayak gitu ya, selama dia masih ada di atas kompor kayak gitu ya. Jadi kalau dia sudah disimpan, nah itu tambah susah, soalnya dia sudah mengeras kayak gitu ya. Terus jangan lupa ketika kita membuat sele, ketika dia kondisinya sudah mulai seratnya keluar, ketika kita aduk selenya keluar seratnya, hati-hati. Karena dia masih panas, dia lembek. Tapi kalau dingin, dia sangat mengeras. Jadi jangan sampai over ya. Tapi jangan juga sampai terlalu berair. Jadi benar-benar airnya itu hilang, habis nanti ya. Jadi cuma tinggal nanas sama serat-seratnya itu. Sama modelnya golden brown, nanti ditunjukin gambarnya di sini ya. Terus habis itu masalah doughnya yang tadi ya sudah kita pakai
tepung biasa ya, jadi bukan dikukus tapi disangrai. Lalu setelah disangrai suhu ruangkan pakai H+1, karena kalau langsung dipakai dia nanti ngepiar, nggak bisa ya. Lalu simpan di kedap wadah, kurang lebih pakai selama kurang lebih bisa 1 minggu. Jadi kalau nyangrai jangan banyak-banyak, sesuai takaran aja. Terus habis itu disangrai baru ditimbang, jangan timbang baru sangrai karena dia akan berkurang ya beratnya, kayak gitu ya. Lalu juga dalam hal dough, nanti kalau kalian mau melted hasilnya, pakai perbandingannya. Jadi perbandingan butter berapa, perbandingan lemaknya berapa, perbandingan adonan keringnya berapa. Jadi di situ yang akan menghasilkan adonan yang softly melted atau melted ya, bukan melted yang mentah kayak gitu ya. Jadi bukan pakai yang teori disangrai atau bukan pakai teori yang direbus atau dikukus telurnya, bukan ya, kita nggak pakai itu. Terus habis itu dalam bentuk terserah ya, bentuk itu banyak sekali, bisa dikreasikan, bisa bulat, bisa dicetak pakai model bunga atau apapun. Yang model yang jadul itu juga model daun ya, yang ada kita pakai cepet-cepet satu-satu itu ya, kayak gitu ya. Itu dulu nenek saya kayak gitu kalau jual, lalu sangat rapi gitu ya. Ya di sini karena kita produksi banyak, kita cuma bulat kayak gitu ya. Lalu juga untuk masalah dough-nya, kalau di Yanasa sendiri dia pakai keju yang namanya edam. Jadi dia gurih, ketika digigit dia gurih, kemudian masuk ke taste tropikalnya yaitu nanas. Jadi makanya itu kenapa enak sekali kayak gitu ya. Kalau adonannya sudah manis, ketemu selai manis itu kayak kurang pas kayak gitu ya. Tapi itu selera. Jadi kembali ke resep masing-masing ya. Bisa kalau mau di rebake dengan di upgrade resep kalian boleh kopas dari edukasi di sini. Kalau mau tetap ya silakan, nggak masalah ya, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Yang penting jualan terus berjalan kayak gitu ya. Lalu jangan lupa untuk polesan kuning telur, ada yang banyak. Kak kok lepas, kak kok gini, kok pucat. Di sini kalau kalian mau simpel pakai kuning telur aja ya, kuning telur aja plus tambahkan sedikit pewarna cross kuning tua. Jangan pewarna lain, cross kuning tua aja ya. Mungkin 1, 2, 3 tetes sampai dia berwarna kayak telur omega. Kalau mau pakai langsung telur omega, tetap tambahin yang namanya pewarna karena tetap ketika dipanggang dia pucat kayak gitu ya. Jadi tergantung sesuai selera. Kalau kalian mau jual yang sehat-sehat tanpa pewarna bisa. Jadi di sini kita cuma berbagi supaya kalau kalian penasaran resep yang enak kayak gimana sih, kalau kuenya kayak gini gimana sih, kalian bisa juga lebih banyak cek kita di Instagram Kursus Baking Private ya. Di sana banyak, bisa scroll di bagian paling bawah-bawah, masalah nastar, masalah kenapa nastar retak, kenapa pengiriman hancur dan lain-lain. Terserah ya, kalian bisa cek semua di situ gratis, bisa diakses setiap hari. Oke, lalu setiap pertanyaan nastar bisa komen di bawah. Kalau mungkin ini kurang lengkap infonya, bisa komen di bawah, kita akan balas kayak gitu ya. Jadi jangan lupa Sobat Baker, terus upgrade ya, supaya tambah lama, tambah hari, produk kalian jauh lebih enak dan bisa menguasai pangsa pasar kalian. Oke, see you!